$1 juta. Coba bayangin kira-kira di umur berapa kita bisa punya uang sebanyak ini. 40 tahun, 60 tahun, atau bahkan gak akan pernah. Oke, percaya nggak percaya ada kisah seorang jenius yang bisa ngasilin uang sebanyak itu waktu masih muda. Dan dengan teknik dan pola pikir yang sama, kita bisa nyoba ngikutin jejaknya. Siapakah dia? Mungkin belum ada yang tahu. Dialah sang mahaguru dunia investasi. Di tangannya, dia bisa ngehasilin uang sebanyak ini pas masih seumuran kita-kita. Sebesar ini pas jadi om-om muda, dan udah ibarat punya gunungan duit pas udah berkepala 5. Bahkan dari perusahaan tekstil yang harga sahamnya tadi cuma segini, bisa dia ubah jadi perusahaan induk yang nilainya ratusan juta rupiah. Ya, berkat kepemimpinan dan filosofinya dalam berinvestasi, perusahaan ini berubah jadi raksasa yang ngontrol banyak perusahaan di luar sana. Emang filosofi apa yang bikin dia bisa sejago itu? Apakah dia pernah berguru ke tempat yang jauh buat dapetin ilmu? Tentu aja caranya dengan investigasi. Maksudnya investasi. Ya, sejak kecil Warren udah mulai jajan sesuatu yang gak dipikirin anak kebanyakan. Saham. Walaupun di sana dia juga sering ngerasain rugi, tapi dari sana ia jadi tahu salah satu kunci terbesar baik dalam hidup ataupun investasi, yaitu kesabaran. Sampai gede, cara itu pun juga yang dia pakai. Naruh uang di perusahaan yang punya potensi dan dalam tanda kutip yang lagi murah harganya. Dan ditahan dengan sangat sabar. Oke, itu baru salah satu rahasianya. Masih ada banyak teknik lain yang ia terapin. Tapi kita bisa ngikutin jalannya dengan segampang gak ngehambur-hamburin uang. Dan ya, kita juga mesti bisa ngenalin mana yang kalau dibeli dalam kutip gak ngasilin apa-apa, sama yang bisa ngasilin sesuatu. Terus, baru kita bisa mulai nanam alias investasiin uang kita. Tapi buat yang belum ngerti, ini semua harus mulai dari mana? Oke, simpelnya inget 3 hal ini. Paham, punya, pantau. Gimana maksudnya? Oke, mulai dari paham. Di sini kita mesti paham kalau uang yang kita pakai itu bukan buat yang penting. Paham tujuan kita investasi. Sampai paham bedanya mereka-mereka ini dan tahu kita tipenya yang mana. Kedua, punya. Kalau udah tahu mau apa, bisa segera buka rekening investasi di perusahaan investasi yang terpercaya. Terus bisa langsung beli sesuai tata caranya. Yang penting, inget juga buat naruh duit kita di tempat-tempat yang beda. Dan pastiin juga buat transfer ke rekening yang tepat. Jangan sampai transfer ke rekening individu atau perusahaan tertentu. Dan terakhir, jangan lupa pantau. Pastiin investasi kita dipantau secara berkala. Dan pantau juga kabar-kabar tentang produk investasi kita. Penting juga buat mahamin 2 teknik ini biar makin jago investasi. Karena ibarat mie instan aja perlu dimasak, investasi juga butuh proses buat mahamin pasar modal yang suka naik turun. Jadi selalu antisipasi biar kita nggak malah rugi. Karena sakitnya itu udah kayak nelen duri. Jadi itulah dia, kenapa kakek satu ini kekayaannya bisa sangat melintir. Tapi tentu semua kekayaan itu nggak akan dia dapetin dalam semalam. Jadi kalau mau ngikutin jalannya, nggak perlu bingung, karena kita bisa mulai dengan berinvestasi. Mulai dari diri kita sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.